Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita dipertemukan kembali di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Sudah 3 bulan kita tidak bertemu ya, kurang lebih. Oleh karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Satu kemurahan Tuhan yang Tuhan masih nyatakan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari rasakan akan kebaikan Tuhan, rindukan hadiratnya lebih dalam lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Kita hidup oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada pagi ini datang dari pihak Tuhan, Allah yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang setia, yang tidak pernah melupakan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya berkat anugerah yang berlimpah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kiranya ibadah kita jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sehat semuanya ya. Haleluya. Nah, sebelum kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, yuk kita kasih salam. Tapi kasih salam tidak berjabat tangan ya. Kita tengok kanan kiri kita kasih salam. Ya, kita mengangguk, kita kasih salam. Ya, yuk kita kasih salam, katakan selamat datang. Wah, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan besarkan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji dan dipermuliakan. Haleluya.
kebenaran firman Tuhan akan saya bacakan warta. Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020. Jam ibadah raya Minggu pagi jam 7, ibadah sore jam 5 sore. Kegiatan lain yaitu setelah minggu dia bermazmur permata untuk sementara ditiadakan sampai ada pemberitahuan berikutnya. Kedua, warta persembahan dimasukkan pada saat masuk atau keluar ruang ibadah. Amplop persembahan minggu berikut bisa dibawa pulang terlebih dahulu. Bapak Ibu, ini ada tambahan ya, kalau Bapak Ibu tidak mau mengambil amplop, bisa juga amplop dari rumah. Ya, kita punya amplop sendiri, bisa dimasukkan tapi dikasih tanda ya, ini untuk pembangunan, ini untuk kas. Jadi nggak masalah, yang penting kita memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Selanjutnya, petugas ibadah raya minggu depan, minggu pagi, WL Bapak Hartoto, Singer Ibu Ruth dan Ibu Siska, penyambut jemaat Bapak Ibu Siswoyo, LCD Ibu Anita, firman Tuhan Bapak Pendeta Didi Wahyudi. Tema ada kuasa dalam pujian. Ya, untuk LCD ada Ralat, bukan Bu Anita tetapi Pak Tobut. Ya, yang keempat, minggu sore jam 5, WL Bapak Pendeta Muda Triseno, Singer Ibu Umi dan Ibu Yani, menyambut jemaat Bapak dan Ibu Sartono. LCD Bapak Lukito, firman Tuhan Ibu Pendeta Tasina, tema ada kuasa dalam pujian. Yang kelima, laporan persembahan minggu 28 Juni, persembahan yang masuk 527.000, perpuluhan dari NN dan YL 1.536.000, persembahan pembangunan 282.000. Terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Apa yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Happy birthday tanggal 29 Juni sampai 4 Juli adalah sebagai berikut. Moses pada tanggal 29 Juni, Ibu Wasilah 30 Juni, Anak Anet tanggal 1 Juli, Ibu Juliani tanggal 2 Juli, Budi Suteja tanggal 3 Juli, Yefta Kanudari tanggal 4 Juli, Ibu Sri Winarti tanggal 4 Juli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat yang melimpah. Puji nama Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saat kita hidup dan kita masih bernafas, kita pasti memiliki masalah. Tetapi saya percaya kita memiliki Allah yang besar, amin. Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita seorang diri. Dia ada bersama dengan kita. Kita hidup oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita gentar dan takut akan hari esok. Karena hari esok ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan kita. Dia berjanji tidak akan memberikan kepada kita yang tidak kita inginkan, tetapi dia berjanji memberikan kepada kita satu kekuatan yang baru, yang sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Dia berjanji akan memberikan satu kesembuhan dalam hidup kita. Dia akan memberikan penghiburan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang besar dan dahsyat dalam hidup kita. Mari kita imani lagu pujian ini, bahwa sungguh Tuhan, aku memiliki Allah yang besar. Engkau nyata dalam hidupku. Aku tidak akan pernah sendirian karena Tuhan bersama dengan aku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Ku Hidup Karena Percaya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Tidak ada
Mari kita satu dalam doa. Pujian ini sungguh menjadi iman kami kepada Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang kasihnya besar kepada kami, sehingga Engkau mau Tuhan memberikan anugerah, memberikan kemurahan kepada kami, agar kami yang hina ini, kami yang seharusnya mati karena dosa kami boleh beroleh kemurahan Tuhan, kami boleh beroleh kasih Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan hidup kami, diangkat hidup kami dari lumpur dosa, kami didudukan dalam kemuliaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami dalam ibadah bersama. Setelah beberapa bulan sebelumnya kami berpisah satu dengan yang lain, kami beribadah di tempat kami masing-masing. Tetapi pagi ini kami bersyukur Tuhan menyatukan kami kembali, kami boleh bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara kekasih kami. Kami boleh berjumpa kembali dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kekasih-kekasih kami Tuhan. Dan kami boleh memuji Engkau karena Engkau memelihara kehidupan kami. Selama beberapa bulan kami tidak bertemu, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kami. Penyertaan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh melihat kekasih-kekasih kami satu dengan yang lainnya dalam keadaan terpelihara, dalam keadaan terberkati, dalam keadaan Tuhan terlindungi. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenung akan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami semua yang mendengar akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dan juga kalau kami nanti akan menerima perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan, ya setiap kami semua yang datang dengan apapun beban kami, apapun sakit penyakit kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan kepada kami kesembuhan dan pertolongan. Pada pagi hari ini Tuhan, kelegaan, kelepasan, sebagaimana janji-Mu, Tuhan Engkau berikan kepada kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar dan merenung akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya bersyukur, tentu kita juga semua bersyukur karena kita boleh kembali beribadah pada pagi ini. Sekalipun ada beberapa gereja sudah memulai ibadah ya beberapa minggu yang lalu, tetapi kita mengambil keputusan untuk beribadah bersama dalam minggu pertama bulan Juli ini. Ya, karena ada banyak pertimbangan dan juga kita lebih banyak bisa kita siapkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita pagi ini melihat sidang jemaat yang lain, kekasih-kekasih kita yang sudah 3 bulan lamanya tidak ketemu. Kita pagi ini berjumpa melihat mereka tatap muka, di mana ada perubahan, ada yang dari kecil tambah besar, dari yang besar tambah kecil. Ya, kita bersyukur karena kita boleh ketemu, ya, dan kita boleh beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, saya juga menyampaikan terima kasih karena selama beberapa bulan kita tidak beribadah bersama, tetapi pekerjaan Tuhan, dukungan untuk pekerjaan Tuhan selama 3 bulan ini tidak terhenti. Saya bersyukur karena Bapak Ibu semuanya cinta akan pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan tetap ya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, terima kasih untuk dukungan yang selama ini, dukungan doa maupun dukungan dari sisi finansial oleh karena untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, saya percaya apa yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan memperhitungkan, Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidupku adalah penyembahan. Tolong slide bisa ditayangkan. Ya, terlalu kecil ya. Ya, hidupku adalah penyembahan. Jadi saya akan membacakan itu dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Roma 6 ayat 11 dikatakan demikian. Mungkin bisa ditayangkan saja Roma 6 ayat 11 ayatnya Bu Anita, supaya lebih besar. Ya, karena yang
sudah lansia ini agak susah melihatnya. Saya sendiri yang pakai kacamata saja melihatnya kecil. Roma 6 ayat 11 ditayangkan. Ya, ini lebih gede ya. Nah, mantap ini. Dituliskan demikian Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya ulang. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat yang kita baca ini tidak akan bisa kita mengerti kalau kita tidak melihat dari pasal sebelumnya yang membicarakan tentang latar belakang. Kenapa ayat Roma 6 ayat 11 ini muncul Bapak Ibu? Ditulis oleh Paulus. Nah, di dalam Roma pasal 5, nanti Bapak Ibu di rumah bisa membaca, karena Roma pasal 5 ini penting banget ya untuk kita mengerti, kita pahami. Ini merupakan sebuah doktrin iman kita yang kokoh, dibangun saudara. Paulus menguraikan di dalam Roma pasal 5 ini dengan luar biasa ya. Itu sebabnya Tuhan tidak salah memilih Paulus, karena Paulus ini saudara menguasai hukum Taurat, dan dia menjelaskan saudara dengan luar biasa perbedaan antara Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Ya, Adam yang pertama itu adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa di Taman Eden, dan Adam yang kedua adalah Kristus, ya, yang merupakan saudara pemberian Allah, kasih karunia Allah. Saudara, dalam Roma pasal yang kelima kita akan menjumpai ada dua nama yang disebut oleh Paulus, yaitu Adam dan Kristus. Ya, Adam dan Kristus. Adam itu adalah penyebab semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Ya, Adam itu penyebabnya Bapak Ibu. Ya. Penyebab daripada semua manusia ada dalam dosa itu disebabkan karena Adam. Ya. Dan kemudian dosa itu menghasilkan penghukuman. Ya. Dan kemudian nama yang kedua yang disebut dalam Roma pasal yang kelima itu adalah Kristus. Kristus itu digambarkan sebagai Adam kedua, ya, sebagai Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama diciptakan dari bahan debu dan tanah liat, Bapak Ibu ya. Tuhan membangun manusia pertama, Adam yang pertama dari tanah liat. Tapi kemudian jatuh dalam dosa, ya, akibatnya adalah kematian. Tetapi kemudian saudara, Adam yang kedua diciptakan bukan dari tanah liat. Yesus Kristus yang merupakan gambaran Adam yang kedua itu dijadikan bukan dari tanah liat. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan, engkau beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Adam yang kedua, yaitu Kristus, tidak diciptakan dari tanah liat, tetapi berasal daripada Allah sendiri. Ya, itu sebabnya saudara dikandung langsung dari Maria, bukan dari hasil satu hubungan suami istri, tetapi karena Roh Allah, Roh Kudus saudara turun atas kehidupan Maria. Nah, saudara, Kristus ini adalah gambaran Adam kedua, penyebab semua manusia menerima kasih karunia yang menghasilkan pembenaran. Ya, kalau tadi Adam yang pertama penyebab semua manusia jatuh dalam dosa dan membawa penghukuman Allah, Adam yang kedua adalah Kristus, penyebab semua manusia menerima kasih karunia yang menghasilkan pembenaran. Mari kita lihat ayatnya itu di dalam Roma pasal 5 ayat 17 sampai ayat 19. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Mari kita lihat, bisa ditayangkan karena kalau lihat slide-nya ini terlalu kecil. Roma 5 ayat 17 sampai 19 dituliskan demikian. Sebab jika oleh dosa berapa saudara? Satu. Oleh dosa berapa orang? Satu orang. Dalam kurung saudara saya kasih keterangan Adam, ya toh? Maut telah berkuasa oleh
satu orang. Jadi oleh dosa satu orang mau berkuasa oleh satu orang. Ya. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan berapa orang? Satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan berapa orang? Satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi manusia berdosa. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Ini lebih gampangnya saya jelaskan begini. Kita ini sedang was-was dengan COVID-19. Kira-kira COVID-19 ini disebabkan berapa orang, saudara? Pertama kali cuma satu orang. Satu orang loh Bapak Ibu. Siapa Pak? Ya kalau orang yang berdosa kita tahu ada. Tapi siapa yang pertama kali terkontaminasi COVID? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu loh Bapak Ibu. Tapi penyebabnya itu satu orang. Ya. Lalu sekarang ini saya membaca terupdate saudara berapa yang sudah terjangkiti COVID seluruh dunia. 11 juta loh Bapak Ibu. Satu orang kemudian bisa menjadikan berapa orang? 11 juta. Sampai dengan minggu ini. Saya tidak tahu nanti ke depannya bertambah lagi berapa. Di Indonesia tambah terus. Ya, di Amerika lebih ngeri lagi, saudara. Tambah terus, saudara. Nah, disebabkan karena satu orang, Bapak Ibu. Semua kemudian kena. Kira-kira adil nggak, Bapak Ibu? Saudara yang tidak lahir di Wuhan, yang tidak lahir di Cina sana, di Indonesia ribuan kilo jauhnya, kalau naik pesawat sekian jam, saudara bisa kena orang Indonesia. Kira-kira adil nggak sih? Saya kena orang Cina, orang Indonesia, orang Indian, ya orang India, orang Afrika kok bisa kena? Orang adil. Seharusnya kalau orang Cina yang kena ya Cina wes mati. Saudara enggak seperti itu. Semuanya saudara, semuanya terjadi sampai sekarang ini saudara. 11 juta. Lah ini gambaran saudara yang kita baca tadi. Oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam, semua orang menjadi manusia berdosa. Tetapi bersyukur oleh karena ketaatan satu orang. Siapa itu saudara? Kristus. Kita memperoleh kebenaran. Ya, kita memperoleh kebenaran, kita memiliki kebenaran oleh karena satu orang, saudara, yaitu Kristus. Makanya Paulus berkata apa? Aku bermegah bukan karena kebenaranku. Aku itu tidak benar, aku itu orang manusia berdosa. Aku berjuang kayak apapun, aku tidak bisa menjadi orang benar. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang, aku menjadi orang yang benar. Kita bersyukur karena Kristus. Karena oleh karena Dialah kita menjadi orang yang benar. Kita memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Karena Allah hanya melihat Kristus seperti bagaimana Allah melihat Adam yang menjadi penyebab semua manusia berdosa. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini, ya, untuk kita bisa memahami tema kita, kita perlu melihat dulu latar belakangnya. Kemudian saudara lihat yang Kristus lakukan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 6, nanti saja dibukanya, Bu Anita.
Itu adalah gambaran dan kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan gambaran manusia lama dan manusia baru. Jadi ketika Kristus ini hidup dalam dunia ini, meskipun dia bukan dari tanah liat, dia bukan berasal daripada benih manusia berdosa, tetapi benih daripada firman. Ya, dia lahir. Tetapi saudara, dia mati. Seharusnya tidak bisa mati. Kenapa? Karena benihnya ini bukan benih manusia, ya, tapi benih firman. Tetapi kenapa kemudian dia mati? Yesus kemudian disalibkan. Alkitab mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Dia yang tidak berbuat dosa dijadikan berdosa karena kita. Akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya, jadi kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa yang merupakan upah dosa. Lalu kebangkitan Kristus, karena tidak selamanya Kristus itu mati. 3 hari dia ada dalam kubur. Namun kemudian saudara dia bangkit. Ya, dia bangkit. Nah, kebangkitannya saudara itu adalah gambaran saudara dari kehidupan bagi Allah yang merupakan kehendak Allah. Jadi kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu mewakili kita semuanya, meskipun kita belum lahir pada waktu itu. Meskipun kita belum saudara ada dalam dunia ini pada waktu itu, tapi kematian dan kebangkitan Kristus mewakili semua manusia, ya, yang sudah berdosa karena Adam, gara-gara Adam. Dia mewakili semuanya, saudara. Dia mati supaya upah dosa itu, maut itu sudah dipatahkan. Dan ketika Yesus bangkit, maka dia bangkit dalam kehidupan yang baru. Ya, tidak lagi di bawah dosa. Tidak lagi saudara kasih Tuhan mengalami upah dosa. Karena kebangkitan, maut sudah dikalahkan. Kematian tidak bisa menahan kematian Kristus. Yesus bangkit 3 hari kemudian. Itu artinya dalam kehidupan yang baru tidak ada lagi kuasa dosa. Nah, kita lihat itu dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 6. Mari kita lihat, Bu Anita bisa ditayangkan supaya agak jelas ya. Roma 6 ayat 3 sampai 6 dituliskan demikian. Atau tidak tahukah kamu, Roma 6 ayat 3 dulu, Bu Anita. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika Yesus mati, Dia mati mewakili semua manusia yang berdosa. Dan kita yang percaya kepada Kristus yang mati, dosa kita pun juga sudah selesai pada saat itu. Ya. Kita sudah mati menjadi satu dengan apa yang menjadi kematiannya. Lalu saudara, ketika Yesus bangkit, maka kita yang percaya kepada Kristus, kita pun juga memiliki hidup yang baru. Jadi saudara, ini apa yang dialami oleh Kristus, saudara, itu semuanya adalah untuk kita. Gambaran, saudara. Ya. Jadi kalau Kristus sudah mati,
dan Kristus sudah bangkit, maka saudara, kebangkitan Kristus itu adalah kehidupan baru bagi kita. Bisa ditayangkan bagi kita. Ya, kebangkitan Kristus sebelumnya, ayat apa slide sebelumnya? Atau slide setelahnya Tuhan. Iya. Lagi. Oh, sebelumnya. Oh, ya sudah. Tapi belum. Ini dulu. Saudara, kebangkitan Kristus itu adalah kehidupan baru kita. Jadi kalau saat saya mau tanya, Kristus itu sekarang ini saudara bangkit gak saudara? Dia sudah hidup kan? Karena dia sudah bangkit. Ya, dia tidak mati lagi. Nah, kehidupan Kristus saudara itu merupakan gambaran bagi kehidupan kita yang sekarang ini. Artinya saudara, kebangkitan Kristus adalah kehidupan baru kita. Kita memiliki yang namanya new normal life. Kita memiliki yang namanya new creation. Ya, ciptaan baru. Kita memiliki saudara kehidupan normal yang baru. Inilah cara pandang yang harus kita kenakan. Makanya dalam Roma pasal 11 tadi Paulus mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu sudah mati karena dosa, karena Kristus sudah mati, dan kamu sekarang hidup bagi Allah. Jadi kita harus punya cara pandang bahwa hidup kita ini saudara itu untuk Allah, seperti Kristus sudah hidup untuk Allah. Kita harus memiliki cara pandang seperti ini. Ya, saya kasih gambaran. Sekarang ini kita beribadah dengan apa saudara? Tata cara new normal. Ya, kita ini sekarang ini memandang keadaan sekarang ini dengan pandangan new normal. Kita nggak bisa memakai pandangan bulan Januari atau bulan Februari sebelum adanya new normal. Atau saudara tidak pakai masker, ketawa ketiwi, cipika-cipiki, peluk-pelukan, ya. Wah, kemudian desak-desakan. Kita nggak bisa lagi memandang, saudara, sekarang ini dengan pandangan 3 bulan yang lalu. Kita harus memandang sekarang ini dengan pandangan yang baru. Kita harus memiliki pandangan yang baru sekarang ini. Yaitu apa saudara? New normal tadi. Nah sekarang ini banyak orang saudara, meskipun pemerintah sudah mengatakan ayo new normal, tetapi banyak orang yang tidak mau new normal, maunya normal saudara. Puasa saudara coba lihat. Karena pandangan mereka, cara memandangnya new normal ini saudara belum mereka kenakan. Cara memandang new normal sekarang ini belum mereka lakukan. Sehingga mereka seenaknya, ya, sudah. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Lah ini sudah. Nah, kalau kita kenakan dalam kehidupan iman kita, seharusnya ketika Yesus sudah bangkit, kita juga memiliki kehidupan baru. Paulus mengatakan, demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu hidup untuk Allah, karena kamu sudah mati seperti Kristus mati untuk dosa-dosa. Nah, cara pandang inilah yang harus kita kenakan, saudara. Ya, nah, kita lihat, saudara, cara pandang ini Paulus tekankan. Kenapa penting, saudara? Karena cara pandang itu akan mempengaruhi perasaan kita. Cara pandang kita akan mempengaruhi kata-kata kita. Cara pandang kita akan mempengaruhi tingkah laku atau respon kita. Cara pandang itu akan mempengaruhi juga, saudara, akhirnya hasil atau masa depan kita. Jadi masa depan seseorang, kata-kata seseorang, respon seseorang itu dipengaruhi dengan cara pandangnya. Coba kalau saudara orang belum memandang ini sebagai new normal, maka tingkah lakunya seperti yang belum new normal. Kata-katanya juga seperti itu, hasilnya juga saudara nantinya akan beda. Nah, kenapa saudara kita masih melihat banyak orang Kristen, saudara, ya, yang masih hidup, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan yang tidak memuliakan Allah?
Karena cara pandangnya memandang kehidupan ini masih belum, saudara, mengenakan cara pandang Kristus. Cara pandang orang yang sudah dibangkitkan. Dia masih memandang hidupnya itu masih hidup yang lama. Itu sebabnya pagi ini kita diingatkan, mari kita memandang hidup ini dengan cara yang berbeda. Cara yang seperti apa? Saya akan lihat, saudara, cara pandang orang yang percaya terhadap kehidupan. Yang pertama itu harus berbeda. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua, tolong Bu Anita bisa dibuka. Ya, Roma 12 ayat kedua, di situ dituliskan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang pertama. Jadi cara kita memandang kehidupan itu harus beda dengan cara orang dunia memandang kehidupan. Kalau cara orang dunia memandang kehidupan adalah seperti yang sekarang kita lihat, hidup untuk mereka sendiri, hidup semaunya mereka sendiri, akibatnya saudara, mereka akan mati dalam dosa mereka. Tetapi kita tidak demikian. Dosa kita ini sudah ditebus. Kita ini sudah mati ketika Kristus mati di kayu salib. Dan kita juga sudah bangkit ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Makanya kita harus memandang kehidupan ini dengan cara pandang yang berbeda. Jangan sama lagi cara memandangnya kehidupan dengan orang dunia. Ini perbedaan. Ya, kita memandang kehidupan karena kita tahu kehidupan sekarang ini tidak berhenti di sini. Ini merupakan, saudara, uji coba. Ini merupakan, saudara, kesempatan untuk kita memasuki kehidupan yang kekal, yang Allah sediakan dengan sebuah mahkota dan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Jadi cara kita memandang kehidupan ini harusnya berbeda karena kita sudah bangkit. Ya, yang kedua, saudara, cara pandang orang percaya terhadap kehidupan bukan hanya berbeda, tetapi hidup sebagai penyembahan kepada Tuhan. Ya, kita lihat satu ayat terakhir, Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat ke-8, mari kita lihat Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk siapa? Tuhan. Jika kita mati untuk siapa? Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Itulah cara pandang yang harus kita miliki. Ya, karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita tidak lagi, saudara, berpikir, aduh nanti kalau saya mati gimana ya? Apakah saya selamat? Ya, saudara, itu bukan lagi, saudara, sesuatu yang perlu kita pikirkan. Karena Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit, dosa kita sudah lunas, sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Selesai. Kita benar oleh karena satu orang, bukan karena kita. Kita benar karena iman kita kepada Kristus, kepada satu orang ini, saudara. Ya, sama seperti kalau kita tidak mengenal Kristus, kita akan mati karena Adam, dosanya Adam. Tapi karena kita percaya kepada Kristus, kita menjadi orang benar karena Kristus. Nah, kalau kita sudah dibenarkan menjadi orang benar, maka sekarang hidup kita adalah untuk Tuhan. Sehingga ketika nanti kita mati, kita juga mati di dalam Tuhan. Hidup mati kita adalah untuk Tuhan. Itu bukan berarti, Pak, semuanya jadi pendeta. Enggak. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Ya. Nah, sudah. Hidup mati kita untuk Tuhan bukan berarti kita semua harus jadi pendeta. Semua harus di gereja terus, saudara. Susah nanti yang tinggal di sini. Jadi kalau kita hidup untuk Tuhan. Begitu kita bangun, kita mau tidur, kita bekerja, kita lakukan apa saja, kita memandang cara kehidupan ini dengan berbeda. Hidupku itu penyembahan kepada Tuhan. Cara kita memperlakukan orang berbeda seperti Kristus memperlakukan orang lain. Cara kita berkata-kata berbeda seperti Kristus berkata-kata kepada orang lain. Cara kita melakukan apa saja berbeda karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi
Pagi ini saya ingin menekankan, jangan pandang hidupmu dengan cara pandang yang lama. Pandanglah hidupmu dengan cara pandang yang baru, bahwa engkau sudah dibangkitkan oleh karena Kristus. Saya bukan lagi orang dunia, saya anak Tuhan. Ya, saya tidak lagi hidup dalam manusia lama. Saya sudah menjadi manusia baru. Ini cara pandang yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kita adalah untuk penyembahan kepada Tuhan. Tentu saudara engkau bertanya-tanya, Pak, hidup yang berkenan sama Tuhan itu kayak apa sih, Pak? Saya mesti berbuat baik sebesar apa? Saya mesti kasih persembahan sebanyak apa supaya saya berkenan kepada Tuhan? Saya mesti ke gereja berapa kali supaya saya berkenan kepada Tuhan? Saya mesti berdoa berapa kali supaya saya berkenan kepada Tuhan? Saudara, itu bukan masalah memberi, ya, bukan masalah sudah pergi berapa kali ke gereja supaya kita berkenan. Berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita memandang kehidupan dengan cara pandang yang benar. Kita berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang Tuhan pandang sesuai dengan apa yang kita pandang sesuai dengan apa yang Tuhan pandang. Makanya ketika Tuhan mengatakan hidupmu bukan milikmu lagi, sudah menjadi milik Kristus. Kita harus memandang kehidupan dengan cara berbeda. Nah, saudara, ini adalah proses yang terus menerus. Cara pandang ini terus menerus, tidak sekali jadi. Bangun tidur, kita harus sadar, aware. Oh ya, saya ciptaan baru, saya manusia baru, saya sudah dilahirkan baru, saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya jalan hidup ini dengan cara pandang yang baru. Kerja juga demikian. Ya, apa saja yang kita lakukan, kita harus memiliki cara pandang yang baru. Itulah hidup yang sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari pada pagi ini saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kita untuk kita bersama-sama mengambil bagian dengan cara pandang. Kristus sudah mati untuk dosa kita, bahkan juga Kristus mati menanggung segala sakit penyakit kita. Saya ingin kita mengambil bagian perjamuan kudus dengan cara pandang yang baru. Artinya apa? Kita mengambil perjamuan kudus bukan seperti sebuah kebiasaan. Oh, ini sebulan sekali saya makan roti, minum anggur, selesai. Enggak. Ketika tanganmu mengambil roti dan anggur, saudara, itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Tubuh Yesus luka, semua penuh dengan bilur karena sakit kita. Meskipun kita belum lahir pada waktu itu, tapi Yesus sudah mewakili semuanya. Makanya Alkitab mengatakan oleh bilur Kristus kita disembuhkan. Yesus sudah mengenakan semuanya itu. Ambil itu dan mengatakan engkau sudah mengambil sakitku 2000 tahun yang lalu, Tuhan. Engkau sudah mengambil sakitku, penderitaanku, kutuk yang aku miliki 2000 tahun yang lalu, dosa-dosaku. Aku menikmati, engkau sudah menyelesaikan semuanya. Mari kita bersyukur, saudara. Jadi engkau tidak perlu ragu lagi, apakah Tuhan nanti sembuhkan aku, apakah Tuhan pulihkan aku. Saudara, Yesus mati untuk menyembuhkan, memulihkan kita. Jadi pagi ini cari, ambil bagian dengan cara pandang yang benar. Mari kita datang kepada Tuhan. Sambil mengambil perjamuan nanti, kita angkat pujian terlebih dahulu. Hidupku adalah penyembahan kepada Tuhan. Saya panggil petugas perjamuan bisa maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh pada pagi ini Tuhan belajar akan firman-Mu. Kami boleh diingatkan bahwa hidup kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Kami harus memandang kehidupan dengan cara pandang yang benar, dengan cara pandang yang berbeda. Karena hidup kami sudah mati dan kami sudah bangkit bersama dengan Kristus. Kami bukan lagi orang-orang yang menerima murka Allah, tetapi kami adalah orang-orang yang menerima anugerah dan kebenaran di dalam Kristus. Pagi ini Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami percaya darah menyucikan kami, pengampunan dosa Engkau berikan kepada kami. Bahkan Tuhan, pemulihan Engkau nyatakan kepada kami. Kami akan menerima perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan dengan penuh syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Haleluya.
Pagi ini kembali kita mengambil bagian, mendapat bagian dalam kematian Kristus. Dia sudah mati sekali untuk selama-lamanya. Dia juga bangkit sekali untuk selama-lamanya. Dia mati oleh karena dosa-dosa kita. Di atas kayu salib dia bukan hanya menanggung dosa, tetapi dia juga menanggung segala sakit penyakit kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita, semua pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Yesus sudah mewakili semuanya itu, saudara. Sehingga tidak ada satupun yang kau takutkan. Kalau mungkin saat ini kau takut bagaimana masa depanku, bagaimana dengan hidupku, bagaimana dengan persoalanku, masalahku, dengan sakit penyakitku, pandang Yesus yang sudah tersalib bagi kita. Dia mewakili semua apa yang menjadi pergumulan kita, Bapak Ibu, sama seperti Adam yang pertama mati dan semua orang jadi berbuat dosa. Demikian juga kita ketika datang kepada Tuhan, Dia adalah pembenaran kita. Kita dibenarkan oleh karena Kristus, saudara. Dan mari pada pagi hari ini kita angkat roti di tangan kita. Dikatakan sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih. Engkau mati di atas kayu salib, bukan karena dosamu, tetapi oleh karena dosa kami, Tuhan. Bukan karena Tuhan kesalahanmu, tapi kesalahan kami. Kami yang seharusnya mati, kami yang seharusnya menerima kutuk, kami yang seharusnya dihukum. Tetapi Engkau sudah mengambil itu dalam kehidupan, supaya kami dibenarkan, memperoleh kebenaran, memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih, karena Yesus sudah melakukan ini bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, apapun sakit kami, pergumulan kami, persoalan kami Tuhan, apapun ketakutan-ketakutan kami, sudah Kau selesaikan ketika Kau ada di atas kayu salib. Ketika Kau tersalibkan, semuanya sudah terselesaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memandang demikian karena memang itulah yang Kau lakukan. Kami tidak lagi memandang masalah kami belum selesai. Kami tidak lagi memandang masalah kami atau penyakit kami yang mematikan kami. Tapi kami memandang Kau sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami melihat semuanya sudah selesai. Bagaimana Kau katakan sudah selesai ketika Kau mati di kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus untuk tubuh-Mu. Dan mari kita bersama makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah di setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Terima kasih juga untuk darah yang mengalir bagi kami Tuhan. Kasih untuk darah-Mu yang sudah Kau tumpahkan bagi kami. Terima kasih untuk darah perjanjian. Kami memiliki perjanjian ilahi yang kekal. Kami memiliki perjanjian antara Allah pencipta langit bumi dengan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, perjanjian-Mu kuat dan kokoh. Perjanjian-Mu itu abadi. Perjanjian itu luar biasa. Dan Kau melihat perjanjian itu Tuhan. Engkau melihat darah ada dalam hidup kami. Engkau lihat darah ada Tuhan dalam kehidupan kami. Darah itu membenarkan kami. Darah itu Tuhan mengampuni kami. Darah itu menyucikan kami. Darah itu Tuhan menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur karena darah itu mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah kematian menjadi kehidupan. Kami bersyukur untuk darah-Mu, darah yang Kau tumpahkan bagi kami. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya.
harus kita kenakan setiap hari. Saat engkau bangun pagi, pandanglah kehidupan dengan hidup yang baru. Hidup yang baru adalah hidup yang penuh dengan janji-janji Allah. Hidup yang baru adalah hidup yang penuh dengan kemenangan yang Allah sediakan bagi kita. Hidup yang baru adalah hidup yang dipenuhi dengan pertolongan Tuhan. Hidup yang baru adalah hidup yang dipenuhi berlimpah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pandanglah setiap hari kehidupan kita dengan cara pandang yang baru. Ketika ada godaan, ketika ada tawaran, ketika ada bisikan untuk kau kembali memandang kehidupanmu dengan cara pandang yang lama, tolak semuanya. Katakan, aku sudah bangkit bersama dengan Kristus. Hidup lamaku sudah disalibkan. Hidup lamaku sudah mati ketika Kristus mati di kayu salib. Dan sekarang aku hidup menjalaninya dengan sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Ada janji Allah yang menyertai aku. Ada pertolongan Tuhan yang bersama dengan aku. Ada berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan bagiku. Ada selalu kasih setia yang baru yang Tuhan sediakan bagiku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh memiliki kehidupan baru oleh karena Kristus yang sudah bangkit dan memberikan kehidupan baru itu bagi kami. Hidup yang kami jalani sekarang ini adalah hidup dalam sebuah kehidupan yang baru. Kami memandang dengan cara pandang yang baru. Kami bukan lagi milik dunia, kami bukan lagi memandang kehidupan dengan cara dunia, cara yang lama. Tapi kami memandang kehidupan itu bagi Allah. Hidup mati kami adalah untuk Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan yang Kau sediakan kepada kami. Terima kasih untuk berkat yang Kau selimpahkan kepada kami. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah Kau jamin bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada hari tanpa ucapan syukur. Tidak ada hari tanpa bersukacita. Tidak ada hari tanpa Tuhan memuliakan Engkau. Karena kami tahu hidup yang baru adalah hidup yang penuh dengan berkat dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi ini Tuhan untuk tubuh dan darah yang boleh kami nikmati bersama. Pagi ini kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk Warasila, kami berdoa untuk anak-anak, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Suteja, kami berdoa untuk Ibu Sri, kami berdoa untuk Pak Yipta Kanugari, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Juliani Pang Tuhan, yang pada minggu-minggu ini Tuhan mereka boleh masuki usia yang Tuhan tambahkan. Kami berdoa kiranya Kau memberkati kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka, Tuhan menyertai mereka semuanya. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan mereka bisa menjalani kehidupan ini bersama dengan Bapa yang menyertai mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi ini Tuhan menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit saat ini, yang tidak bersama dengan kami. Tuhan, mereka mungkin ada di rumah mereka masing-masing. Lalu di tempat ini kami berdoa bagi mereka. Tuhan, ampuni mereka, ulurkan tangan-Mu dan jamah mereka dengan kuasa-Mu. Pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan, kalau pada pagi ini kami boleh kembali beribadah bersama, menikmati tubuh dan darah-Mu. Jika sebentar kami pulang, kami percaya penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu selalu bersama dengan kami. Berkati anak-anak kami yang belum bisa beribadah bersama-sama. Kami doakan mereka dari tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, turunkan berkat-Mu atas mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami adalah anak panah, ada di tangan Tuhan. Dan kami yakin masa depan mereka luar biasa, karena Tuhan merancangkan berkat bagi anak-anak kami dengan luar biasa. Terima kasih. Demikian juga dengan lansia yang tidak bergabung bersama dengan kami Tuhan dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati mereka juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami pulang, kami menyerahkan perjalanan kami, kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam tangan dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat hati kita di depan Tuhan. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah dari Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaannya, beserta dengan penghiburan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai kita, mengiring langkah kita pagi ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kiranya Allah